Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan, yaitu pelajaran akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu nantinya kita lanjutkan lagi dengan pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib fi Adillah Matan Al-Ghaiyah wa Takrib. Monggo bisa dibaca. Sekarang kita bahas tentang Arsy Allah. Arsy Allah makhluk paling tinggi dan paling besar. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Alin ala arsihi ba'inun min khalqihi mawjudun wa laysa bima'dumin wala bimafkudin. Allah itu tinggi di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Di sini sebutkan alin ala arsyihi. Kalau kemarin sebelumnya juga kalimat ini keluar juga, alin ala arsy. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Lalu Imam Al-Muzani melanjutkan ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Maujudun, Allah itu ada. Walaysa bima'dumin, bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang gaib, bukan sesuatu yang hilang gitu. Bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang hilang. Nah, kita lihat ada beberapa poin sini tentang arsy Allah, lalu tentang wujud Allah, dan tentang kekekalan Allah. Sekarang kita lihat penjelasan dari kalimat di atas. Penjelasan maksud dari Imam Al-Muzani, Syekh Dr. Muhammad bin Umar Salim Bazmul, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjelaskan maksud perkataan Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah di atas. Allah itu menetap tinggi di atas al-arsy-Nya, di atas langit. Makna istiwa adalah al-ulu wal al-irtifa'a, yaitu tinggi. Maka Allah itu tinggi di atas al-arsy-Nya. Ketinggian Allah secara mutlak dengan zatnya dan sifatnya. Terus Allah itu bukanlah berada dalam makhluk. Makhluk juga bukan berada di dalam Allah. Allah itu bukan di bawah makhluk, bukan di kanan atau di kirinya. Allah itu maha tinggi di atas al-arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Di atas arsy-Nya. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Pernyataan Al-Muzani, Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang, adalah sekadar pemberitaan dan itu dibolehkan. Lafaz pemberitaan seperti ini tidak diharuskan tauqifiyah, harus memakai dalil. Boleh memberitakan Allah secara makna seperti ini walaupun tidak membawa lafaz yang ada dalam dalil. Terus para ulama menyatakan inna babal khabari anillahi ta'ala awsa'u, memberitakan tentang Allah itu lebih longgar. Maka dalam menceritakan tentang Allah bisa dengan apa yang Allah sebutkan, bisa pula dengan apa yang disebutkan oleh Rasulnya, bisa pula dengan menceritakan tanpa dalil, akan tetapi maknanya benar. Nah, lihat. Sekarang kita lihat apa maksud perkataan Imam Al-Muzani tadi. Alin ala arsyihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit. Apa makna istiwa? Kata Syekh Umar Bazmul, Muhammad bin Umar Salim Bazmul, makna istiwa adalah al-ulu wa al-irtifa. Artinya itu tinggi. Ulu tinggi, irtifa naik.
Sama saja, dua-duanya punya makna tinggi. Maka Allah itu tinggi di atas sana, tinggi di atas arsy-Nya. Baik zat Allah tinggi, dan juga sifat-sifat Allah maha tinggi daripada sifat-sifat makhluk. Lalu disebutkan lagi maksud kalimat ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Yang dimaksud di sini adalah Allah itu bukanlah berada dalam makhluk. Ya, Allah bukan berada dalam makhluk. Berarti pernyataan yang keliru. Di mana Allah ada dalam hati saya. Itu berarti Allah berada dalam makhluk. Harus terpisah dari makhluk. Nggak boleh menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan makhluk, paham-paham sufi di sini nanti. Makhluk juga bukan berada di dalam Allah. Jadi tidak ada makhluk yang masuk dalam Allah. Ini nggak boleh yakini demikian juga. Allah itu bukan di bawah makhluk. Kalau kita nyatakan Allah di muka bumi ini, berarti Allah di bawah makhluk, karena di atasnya masih ada langit. Iya kan? Di atasnya masih ada langit, berarti di bawah sesuatu. Bukan di kanan, bukan di kirinya, karena tidak ditetapkan demikian. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya sana, terpisah dari makhluknya. Nah, lalu di sini sebutkan pernyataan Al-Muzani, Allah itu ada, Allah bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang hilang. Ini pemberitaan. Ini bukan lagi menyebutkan nama, bukan lagi menyebutkan sifat, namun memberitakan Allah. Nanti dibedakan kalau nama dan sifat Allah itu mesti pakai dalil. Kalau cuma menceritakan saja tentang Allah, cuma beritakan saja, tidak mesti pakai teks dalil. Beda ya. Kalau saya lagi menceritakan tentang Allah, Allah itu bukan sesuatu yang tidak ada. Ya, Allah itu ada, wujudnya ada. Bukan yang hilang gitu. Allah itu ada sejatinya. Nah, itu kalimat tanpa teks dalil. Namun cuma tujuannya memberitakan, menceritakan, pemberitaan. Seperti itu boleh. Lafaz pemberitaan seperti ini tidak diharuskan pakai dalil. Boleh memberitakan Allah secara makna seperti ini, walaupun tidak membawa lafaz yang ada dalam dalil. Karena para ulama menyatakan inna babal khabari anillahi ta'ala ausa. Kalau memberitakan tentang Allah itu lebih longgar dibanding menetapkan nama dan sifat Allah. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah mesti pakai dalil. Jadi beda ya. Penetapan nama menyebutkan ini termasuk Asmaul Husna, dalilnya mana? Mau menyebutkan ini tentang sifat-sifat Allah, istiwa itu sifat Allah. Allah turun ke langit dunia sifat Allah. Nah, ini mesti pakai dalil. Dalilnya menceritakan ini mana? Yang bicarakan ini mana? Lalu dikatakan lagi, maka dalam menceritakan tentang Allah bisa dengan apa yang Allah sebutkan, bisa pula dengan apa disebutkan oleh Rasulnya, bisa pula dengan menceritakan tanpa ada dalil, akan tetapi maknanya benar. Berarti yang penting maknanya itu benar. Sekarang kita lihat Allah istiwa di atas arsy. Kaitannya dengan alin ala arsyihi, ada kalimat istiwa. Dalil yang menunjukkan Allah itu istiwa di atas arsy adalah firman Allah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Yaitu Allah yang Maha Pemurah, yang istiwa di atas arsy. Kepunyaanlah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Apa itu makna istiwa? Lanjut.
Makna istiwa sebagaimana dijelaskan oleh Abul Aliyah dan Mujahid yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala Abul Aliyati istiwa ila samai Istawa ila samai irtafa'a. Abul Aliyah mengatakan bahwa maksud dari istiwa di atas langit adalah irtafa'a, naik. Yaitu artinya naik. Terus waqala Mujahid. Waqala Mujahidun istawa alal arsi. Mujahid mengatakan Istawa alal arsy. Alal arsi. Mujahid mengatakan mengenai istiwa adalah Ala. Istiwa adalah ala, menetap tinggi di atas ars. Nah, lihat. Kalau pengertian dari Abul Aliyah, istiwa itu maknanya irtafa'a, naik. Kalau pengertian dari Mujahid, istiwa itu adalah alal arsh, menetap tinggi di atas arsh. Dua-duanya punya kesamaan, sama-sama menunjukkan tinggi. Maka makna istiwa tidak bisa diselewengkan maknanya menjadi istaula, berkuasa, nggak bisa. Istiwa tetap dimaknakan istiwa, menetap tinggi tadi. Namun kurang pas nanti biar orang tidak salah paham, baiknya jenengan tidak terjemahkan bersemayam. Kalau bersemayam berarti butuh tempat. Makanya saya nggak pakai terjemahan bersemayam di sini, saya hapus. Kalau saya biasakan istiwa langsung terjemahkan menetap tinggi. Terus sudah nggak ada kerancuan lagi itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pemurah menetap tinggi di atas arsy. Kalau bersemayam, ya itu seperti ada ranjang, tidur di atasnya itu. Berarti butuh pada makhluk nanti. Kalau Allah menetap tinggi, ini arsy, Allah di atasnya. Walaupun nanti ada penggambaran nanti dari para ulama, nanti kalimat terakhir akan kita lihat. Yang penting pahami istiwa pengertiannya irtafa'a atau ala. Irtafa'a itu artinya naik, ala artinya maha tinggi. Dua-duanya punya maksud yang sama, yaitu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ini arsy, di atasnya lagi. Maka tadi kalimat dari Imam Al-Muzani, ba'inun ala khalqihi alin ala arsyihi, ba'inun ala khalqihi. Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, menunjukkan bahwasanya harus terpisah dulu. Berarti nggak boleh di bumi ini. Kalau di bumi ini berarti di dalam makhluk. Ya kan? Kalau ba'inun berarti apa? Terpisah. Berarti tidak boleh di muka bumi ini. Maka pernyataan kalau ada yang ditanya di mana Allah, Allah di mana-mana, wah fatal situ. Karena Allah masih menyatu dengan makhluk, masih ada di dalam makhluk. Ini bumi, Allah ada di situ berarti. Bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani. Ini Syafi'i tulen ini. Ya. Bertentangan dengan perkataan Imam Al-Muzani. Harus apa? Ba'in ala khalqi, terpisah dulu dari makhluk. Nah, menetap tinggi di atas arsy-Nya sana. Nah, berarti ini baru pas. Kalau menetap tinggi di atas arsy, berarti sudah terpisah dari makhluk. Dan ini sudah keluar dari arsy, berarti tidak bergabung dengan arsy. Tidak di dalam langit. Jangan juga terjemahkan di dalam langit. Allah di mana? Allah itu di dalam langit sana. Wah, nggak bisa. Dalam sesuatu. Paham ya? Kalau mau terjemahkan tadi Allah di mana? Allah di atas sana, gitu. Ya, Allah di atas sana. Kalau pakai langit, Allah di atas langit sana. Kalau di langit, Allah di langit. Nah, berarti dalam langit. Berarti dalam makhluk. Padahal tadi kan kata Imam Al-Muzani apa? Ba'inun ala khalqihi. Ba'inun min khalqihi. Harus terpisah dari makhluk.
Kalimat terpisah jelas di situ. Ya. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas sana atau Allah di atas langit sana. Berarti ini langit di atasnya dong. Atau Allah di atas seluruh makhluknya. Itu lebih jelas lagi. Allah di atas seluruh makhluknya. Ustadz, ini ada planet, ada tata surya. Allah di mana? Di atas planet itu semuanya. Pikirannya gampang sekali kok. Masa atas juga gak paham-paham? Iya mananya? Di atas seluruh makhluk. Makhluk itu kecil sekali. Gak usah bayangkan mau bandingkan Allah dengan makhluk, jauh sekali. Nanti akan lebih jelas kalau bahas ars ini. Ini belum bahas besarnya ars. Ars mau dibanding planet-planet, dibanding tata surya lagi. Ya. Apa planet paling besar apa? Hah? Jupiter. Oh, bandingkan dengan itu lagi. Oh, tunggu. Nggak ada kelas itu kalau bandingkan dengan ars. Sekarang Allah tidaklah fana. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, itu pakai wajah. Kalau di beberapa terjemahan Al-Qur'an itu pakai dan tetap kekal zat Rabbmu, zat Tuhanmu. Yang kemarin saya sebutkan itu. Yang selamat di sini cuma terjemahan dari Saudi itu yang warna merah itu, yang tebal. Terjemahan-terjemahan yang lain itu masih pakai kekal zat Rabbmu, zat Tuhanmu. Dia takwil. Padahal dalam ayat sebutkan wa yabqa wajhu, kekal wajah Rabbmu, bukan zat, karena disebut wajah. Maka tetapkan wajah bagi Allah. Ya, kalau diterjemahkan zat Rabbmu sudah takwil, merubah, menyelewengkan makna. Atau kelakuan Asy'ariyah kayak gitu. Dia takut itu untuk wajah-wajah nggak mau tetapkan. Enggak, nanti kan wajah Allah sama dengan makhluk. Siapa juga bilang sama dengan makhluk? Wajah manusia ada sendiri, wajah monyet ada sendiri. Mau disamakan wajah monyet dengan wajah manusia? Ada yang mau samakan? Enggak ada. Enggak, kamu tuduh saya wajah ya, ganti nama, ganti mana? Jangan. Kamu tadi sebut wajah monyet kan? Ganti. Enggak, saya enggak bilang kok. Wajah dikaitkan apa dulu? Berarti wajah berbeda. Kalau dibilang wajhu rabbika, lebih berbeda lagi. Wajah Rabbmu. Wajah Rabbmu inilah yang nanti akan dipandang pada hari kiamat. Nah, jadi tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai dzul jalali wal ikram. Dzu ini kembali ke wajah. Karena wajhu di situ dhamma, dzu itu ya sama keadaannya, sama-sama marfu. Istilah bahasa Arabnya. Bukan pakai wa yabqa wajhu rabbika dzi. Kalau dzi nanti ayat terakhir. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat terakhir nanti di surat Ar-Rahman. Kalau ayat 26 27 wa yabqa wajhu rabbika dzu, kembali ke wajhu. Jadi yang mulianya di sini siapa? Ya, wajah Allah. Dzul jalali wal ikram. Yang besar apa? Yang menunjukkan kebesaran apa? Yang menunjukkan kemuliaan apa? Wajah Allah. Kalau di ayat terakhir surat Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Situ pakai dzil jalali wal ikram. Dzi kembali kepada rabbika. Jadi Rabb itu yang maha mulia. Kalau sini wajah, berarti wajah yang ditetapkan. Terus Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, semua makhluk yang ada di muka bumi akan mati. Begitu juga semua penduduk. Langit demikian pula kecuali yang dikehendaki Allah. Yang tetap kekal hanyalah wajah Allah yang mulia. Karena Allah yang maha suci tidaklah mati, bahkan hidup dan kekal selamanya. Nah, itu tentang Allah tidaklah fana
dari kalimat Imam Al-Muzani, maujudun, Allah itu ada, walaysa bima'dumin, bukan tidak ada, wala bimafqudin, bukan hilang. Allah tidaklah fana, kekal abadi. Yang hancur apa? Makhluk. Kata Ibnu Katsir tadi apa? Kecuali yang Allah kehendaki. Kalau ada kalimat kecuali yang Allah kehendaki tetap ada. Siapa tetap ada? Yang tipu sangkakala siapa? Hah? Jibril, Israfil, Mikail. Israfil. Mati enggak pas tiup? Enggak, dia tiup kok, yang lainnya mati. Nah, berarti itu yang dikehendaki Allah itu hidup. Karena Allah kehendaki. Ya. Karena Allah kehendaki, ya maka ada. Terus arsy itu makhluk Allah paling tinggi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Baina sama'id dunya wallati taliha khamsumi'ati amin. Wa baina kulli sama'in khamsumi'ati amin. Wa baina sabi'ati wa kursi khamsumi'ati amin. Wa bainal kursi wal ma'i khamsumi'ati amin. Wal kursiyu fawqal ma'i wallahu fawqal kursiyi wa ya'lamu ma antum alaihi. Antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Ars berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas ars. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Nah, tadi disebut kursi di situ, maka di terjemahannya keliru tadi, diganti. Kursi berada di atas air, sedangkan Allah berada di atas kursi. Nanti ada keterangan tentang kursi di belakang. Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal kalian. Jadi diganti ars di situ terjemahannya dengan kursi. Terus, keterangan yang lainnya. Jadi di sini ars itu makhluk Allah paling tinggi karena tadi urutannya langit dunia. Terus jaraknya berapa tadi? Langit dunia dengan langit berikutnya. Ini langit dunia, berarti yang langit yang kita lihat dengan langit berikutnya di atasnya. Jaraknya berapa? 500 tahun. Nah, tiap jarak langit itu 500 tahun lagi. Jauh nggak berarti? Jauh. Lalu jarak dari antara kursi tadi, kursi ya, berjarak dengan langit ketujuh ya. Yang langit paling atas langit ke-7. Langit ke-7 dengan kursi jaraknya 500 tahun. Jauh lagi. Lalu jarak antara kursi dengan air, di atas kursi ada air lagi. Jaraknya 500 tahun. Baru di atas air ini nanti ada arsy. Arsy berada di atas air. Jadi kursi, air, baru arsy. Namun dalam hadis teksnya tidak disebutkan di sini. Di riwayat lain. Ingat ya, urutan langit dunia. 7 lapis langit. Langit ke-7. Di atasnya apa? Kursi, arsy. Arsy. Kursi dulu apa arsy dulu? Kursi kan? Kursi, terus air, terus arsy. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Berarti arsy itu makhluk yang paling tinggi. Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Nah, sekarang besarnya arsy. Besarnya arsy. Baca. Besarnya ars bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yahmilunal arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Nah, sebentar, tadi ralat.
Tadi karena dalam hadis sebutkan kursi di atas air. Nah, berarti air dulu, terus kursi baru ars. Ulang ya. Tadi dari langit dunia, terus 7 lapis langit. Langit ke-7, di atasnya apa? Air, baru kursi, baru ars. Karena di dalam hadis sebutkan wal kursi fauqal ma. Kursi berada di atas air. Berarti di atas langit ke-7 air dulu. Baru kemudian kursi, baru kemudian ars. Masing-masing tadi jaraknya semua berapa? 500 tahun. Wa ya'lamu ma antum alai. Tadi disebutkan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Berarti walaupun jauh seperti itu 500 tahun itu jaraknya, tetap yang jauh sekalipun Allah tahu seperti dekat. Konsekuensi zat Allah di sana. Namun ilmu Allah gimana? Allah tahu dimanapun, ilmu Allah dekat. Itu menunjukkan ilmu yang luar biasa. Kalau kita tetapkan Allah di mana-mana, berarti ilmu Allah terbatas. Butuh kedekatan dulu di dunia kan, baru Allah itu tahu di mana-mana. Namun kalau zat Allah itu di atas sana, terus tahu di mana-mana, berarti ilmunya gimana? Luar biasa. Maka kelemahan pendapat yang mengatakan Allah di mana-mana, menunjukkan kelemahan ilmu Allah juga. Ilmu Allah rendah dong, butuh dekat dulu. Maka kalau sudah pemahaman keliru itu pasti ada kekurangan itu dalam menetapkan Allah. Menetapkan ilmu Allah kurang di situ. Masa butuh dekat dulu baru nanti Allah tahu? Kenapa nggak jauh di atas sana itu? Allah tahu segalanya, kan lebih luar biasa. Penguasanya sampai detail. Allah tahu pun yang detail pun Allah tahu. Berarti ilmu luar biasa dari Allah. Segala tahu, segala sesuatu Allah rinci itu. Maka kalau akidah yang keliru pasti punya kekurangan itu dalam memahami tentang Allah itu. Fatal jadinya. Nah, terus tadi ya, besarnya arsy. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Yusabbihun, bertasbih bihamdi rabbihim, dengan muji Rabb mereka, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka minta ampunan kepada orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Rabb kami, doa malaikat ini ya, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan berilah mereka dari siksaan, dan peliharalah, artinya selamatkanlah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Surat Ghafir ayat ke-7. Apa nama lain surat Ghafir? Al-Mu'min. Yang menunjukkan lagi besarnya arsy cukup lihat dari malaikat. Kalau tadi disebutkan berapa malaikatnya tadi? Ada pemikul ya. Dalam ayat lain pemikul arsy jumlahnya 8. Ya, dalam surat Al-Haqqah pemikul arsy jumlahnya 8. Nah, sekarang lihat besarnya malaikat pemikul arsy. Sudah pernah kita singgung sebelumnya. Dibaca. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udna li an uhiddatsa an malikin min malaikatillahi min hamalatil arsi, innama baina sahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul ars, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, antara daging telinga dengan pundaknya. Pundaknya, telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Itu baru malaikat pemikul arsy-nya. Yang dipikul tentu lebih besar nggak? Lebih besar. Dipikul berapa malaikat tadi? 8. Berarti besarnya luar biasa arsy tadi. Maka dari sini saja dapat menunjukkan kalau arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Terus pembahasan terakhir, arsy Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Dalam firman Allah Ta'ala, Dzul Arsyil Majid, yang mempunyai arsy lagi maha mulia.
Quran surah Al-Buruj ayat 15. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Majid adalah sifat yang menunjukkan keluasaan dan kebesaran. Demikian disebutkan dalam kitab tafsirnya. Jadi Al-Majid artinya maha besar, maha agung dan maha luas. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan, dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu punya ars yang maha agung dan Allah itu maha besar, maha tinggi dari setiap makhluknya. Al-Majid sendiri ada dua cara baca. Cara pertama bisa dengan Al-Majidu, berarti Allah itu maha mulia, maha agung. Cara kedua bisa dengan Al-Majidi, berarti ars Allah itu yang begitu besar. Kedua makna ini sahih. Lihat, Zul arshil majid. Zu itu dhammah atau marfu. Al-arsy harokat akhirnya itu kasrah. Al-Majid itu punya dua cara baca. Bisa dibaca Al-Majidu, berarti ikut zu di depan. Zu ini kembali pada Allah karena ayat sebelumnya itu disebutkan tentang Allah. Ya, ayat sebelumnya membicarakan tentang Allah, maka zu di sini maksudnya Allah. Allah mempunyai arsy. Al-Majid, Allah yang maha mulia. Al-Majid kembali kepada Allah kalau dibaca Al-Majidu. Sifatnya kepada Zu. Namun kalau dibaca Al-Majidi, ini qiraah lainnya, cara baca yang lainnya, Dzul Arsyil Majidi. Maka Al-Majidi ngikut ke arsy. Berarti Allah yang mempunyai arsy, arsy-nya yang maha besar, arsy-nya yang sangat besar. Bisa dengan dua cara baca itu kata Imam Ibnu Katsir. Boleh dibaca Dzul Arsyil Majidu, boleh dibaca Dzul Arsyil Majidi. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti Allah mempunyai arsy dan Allah itu maha mulia, maha agung. Kalau bacanya Dzul Arsyil Majidi berarti Allah mempunyai arsy, arsy itu begitu besar. Atau arsy itu sangat-sangat besar. Terus Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung. Besarnya arsy itu seluas langit, bumi dan kursi. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah tanah yang lapang. Arsy disebutkan di sini karena arsy itu begitu besar dan arsy adalah makhluk Allah yang paling dekat dengannya. Inilah penafsiran jika Al-Majid dibaca Al-Majidi. Inilah penafsiran kalau Al-Majid kata Syekh Sa'di dibaca Al-Majidi. Terus kita lihat bagaimanakah besarnya kursi dibandingkan dengan arsy. Kursi dibandingkan dengan arsy. Lihat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina duhra falatu minal ardi." Kursi itu berada di ars, tiada lain hanyalah bagaikan sebuah gelang besi yang dicampakkan di tengah padang pasir. Kursi adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ars itu ibarat ranjang bagi raja. Ini ditinjau Ingat ya, ibarat ini berarti bukan sama ya, ibarat. Ini cuma untuk memahamkan saja. Terus ini ditinjau dari sisi bahasa. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi berkata bahwa ars itu seperti ranjang yang punya tiang-tiang yang dipikul malaikat. Itu seperti kubah bagi langit, dan ars itu di atas seluruh makhluk, dan ars itu berat sekali. dalam zikir pagi dan petang disebutkan subhanallahu bihamdihi, subhanallahi bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya,
sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Nah lihat, ada kalimat wazinata arsyihi, seberat arsy-Nya, seberat timbangan arsy-Nya. Kalau disebut seberat timbangan arsy-Nya, berarti arsy-Nya itu berat. Berarti kita simpulkan ars itu berat sekali. Maka sifat ars itu apa? Makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian sifat ars lagi apa? Makhluk Allah yang paling besar dan paling berat. Itu sifat-sifat ars dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.